Ghibli AI. Gue enak banget. Timeline gue isinya semua Ghibli AI. Ini lama-lama gue jadi si Oza anjing. Komentarin banyak orang-orang yang pakai foto studio Ghibli. Gue nggak tahu kalian ngikutin apa enggak dan mungkin nggak keluar di timeline kalian. Tapi kayaknya aneh banget deh kalau kalian nggak lihat ini. Fenomena tentang banyak orang sekarang bisa generate image melalui tools AI untuk ngebuat gambar yang Ghibli style. Ih, anaknya Ghibli banget. Wah gila, gue mah bukan wibu biasa. Gue mah Ghibli. Lu udah nonton berapa film Ghibli, bro? Maafin. Tapi keluar tuh Eno Bening yang lama. Tapi bener men, kayak yes, dan fenomena ini bener-bener pecah banget di internet. Dan bahkan pendapatnya pun juga udah terpecah belah. Dan wajar banget terpecah belah. Dari orang-orang yang bangga akhirnya teknologi bisa sampai di tahap copy paste stylenya Ghibli, stylenya Hayao Miyazaki. Dan orang-orang yang gak nyangka banyak orang-orang puas, senang, dan happy sama keadaan seperti ini. Nah lu sendiri di mana, No? Sabar. Dan sebenarnya apa sih yang terjadi dan kenapa bisa begini, dan apa benar Hayao Miyazaki udah bikin komentar, udah bikin opini mengenai hal tersebut? Sebenarnya enggak. Apa yang kalian lihat itu fake atau misleading. Tapi biar gue jelasin ya. Jadi apa sebenarnya kata Hayao Miyazaki atau bapak-bapak studio Ghibli terhadap fenomena ini? Disclaimer dulu, gue adalah orang yang sangat-sangat tidak Ghibli. Gue nonton Ghibli, ya Fireflies, tapi gue nggak bilang Ghibli itu jelek. Cuman mungkin not my taste. Kalau gue disuruh nonton Ghibli itu kayak bagus-bagus aja, gambarnya bagus, oke, fine. Tapi it's just not my taste. Again, respect dan silahkan buat semua yang suka sama Ghibli dan menikmati Ghibli. Eno Bening gak suka bukan berarti anime jelek dong. Bukan berarti karya jelek dong. Sesimpel ya gak cocok aja. Lu pada juga yang gak suka Orb gitu. Juga apakah langsung menjadikan Orb itu anime jelek gitu? Enggak juga kan gitu. Gue suka Orb, apakah langsung jadi anime paling bagus di dunia? Enggak juga kan. Jadi gue gak tahu kenapa banyak orang tuh yang mindsetnya di internet tuh sehitam putih itu ya. Entah kelamaan di kubangan incelnya dan di Facebook yang gak mau keluar sosial media lain dan gak mau touch some grass atau gimana, tapi gak ngerti lah. Tapi intinya untuk disclaimer dulu, gue bukan orang yang ngikutin Ghibli banget. Tahu beberapa judul, nontonin beberapa judul, tapi nggak segitunya. Mungkin lebih jago kalian. Jadi kalau misalnya gue ada salah-salah ngomong atau misalnya ada yang perlu dikoreksi, silakan banget loh. Yang mau gue komentarin adalah fenomena di mana OpenAI itu ngeluarin fitur baru, yang dimana fiturnya sekarang kalian bisa generate image Ghibli, yaitu adalah gambar-gambar yang mirip banget sama style Ghibli. Sangat Ghibli sekali, sangat cowok-cowok Ghibli, vibe Ghibli. Pokoknya anak jaksel ngeliat skena wibu tapi pengen beda, terus pindahnya kemana? Ghibli. Nggak salah, terserah kalian. Gue boleh dong ketawain sesuatu, nggak masalah dong. Banyak banget ya gambar-gambar. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, dan kayak gini, dan kayak gini. Pokoknya apapun gambarnya bisa dijadiin style Ghibli melalui generating image AI ini. Dan orang-orang banyak yang seneng, orang-orang banyak yang ikutin, orang-orang banyak yang pamerin di sosial medianya. Dan gue yakin banget nih, gue nggak tahu ini video keluar kapan, tapi di era-era lebaran itu semua foto keluarga lebaran kalian akan Ghibli. Semuanya di Ghibli kan. Aku Ghibli, kamu Ghibli, kita semua Ghibli. Lu pada kan jengah gara-gara orang-orangnya generate image kan. Gue jengah karena mereka semua tiba-tiba Ghibli. Tapi again, ini adalah hal yang jelas-jelas menuai kontroversi, terutama di orang-orang yang gak setuju sama generating image AI. Oh no, jadi lu anti sama AI, lu anti sama teknologi. Nah ini banyak orang yang keliru. Gue itu gak anti sama AI, dan buat gue bodoh banget kalau kita anti sama AI. Nyatanya banyak banget teknologi kita yang udah pakai AI, pakai teknologi editing, teknologi ngerekam. Handphone kita itu udah banyak banget AI-nya. Aneh banget kalau kita nggak termanfaatkan sama AI. Cuman concern gue adalah AI yang seperti ini, yang generating, yang duplikasi, yang tiba-tiba bisa buat ini buat itu, terutama gambar, musik, video, dan banyak hal lainnya. Jadi lu pengen orang-orang balik ke zaman manual lagi, no? Jadi per frame digambar, terus difoto, terus di printing pakai film lagi gitu ya, no? Digunting kalau mau editing film. Ya kalau lu tanya gue sih, gue pengen aja ya. Maksud gue itu klasik dah. Terus kayak apa ya, lebih apa ya, lebih menantang aja. Tapi again lah, bodoh lah kalau misalnya lu semua mau kayak gitu, dan nanti ya film keluarnya 10 tahun sekali, mungkin 5 tahun sekali gitu ya, dan ekonomi berputar agak susah tuh. But my point is, gue nggak anti sama AI, tapi gue mempertanyakan AI generating yang kayak gini, dan banyak orang juga mempertanyakan gitu. Bahkan bukan mempertanyakan, udah menentang gitu, bahwa ini sangat tidak etikal. Kok bisa-bisanya mereka generating gambar Ghibli tanpa persetujuan Ghibli, tanpa persetujuan Hayao Miyazaki? Bagaimana hal-hal seperti ini dianggap sebagai hal yang lumrah dan udah menjadi masa depan manusia, bahwa style gambar orang-orang itu somehow menjadi milik publik. Mending jadi milik publik dalam artian kalian bisa tiru. Enggak, ini yang kalian gak lihat. Ini bukan masalah kalian bisa generating gambar Ghibli,
Tapi perusahaan punya formula untuk generating gambar Ghibli. Dan perusahaannya bukan perusahaan Ghibli, tapi OpenAI atau perusahaan-perusahaan AI lainnya. Jadi ini bukan distribution of power gitu. Orang-orang merasa ini sebagai kemampuan orang-orang untuk nge-generating something, untuk bisa menjadi lebih mandiri gitu. Padahal enggak, ini bukan gua jadi bisa ditiru sama lu. Ini gua bisa ditiru sama korporat besar dan one day bisa dikuasain. Ini punya gua, bukan punya Eno lagi. Dengan dalil biar orang-orang bisa pakai. Itu yang mungkin banyak orang nggak paham. Jadi gue bantu jelasin aja dari perspektif orang-orang yang mungkin kalian langsung sebel ngeliatnya, apa sih ini orang anti teknologi banget, anti perkembangan banget. Enggak, mereka tuh nggak anti teknologi dan anti perkembangan. Mereka juga pakai teknologi. Cuman masalahnya orang di balik teknologi ini sangat bisa dikritisi dan sangat bisa dipertanyakan. Jadi poinnya adalah bagaimana AI ini bisa jadi lebih ethical, bisa lebih jelas gitu loh. Ini bukan masalah gambarnya, tapi bagaimana mereka bisa gambar kayak gitu. Bukan promnya apa. Dan ini fun fact ya. Aduh, gue pengen sebutin tapi nggak enak. Jadi tahu nggak sih lo, ada orang buka kelas tutorial gimana caranya generating gambar Ghibli. Maaf banget ya, ini omongannya kalau terdengar agak kasar. Setidak pintar apa lu sampai nggak tahu gimana cara prompting gambar Ghibli? Oke, gue nggak encourage ya. Ini bukan pesan untuk mengencourage orang. Ayo kita semua prompt gambar Ghibli. Nggak, cuman buat gue ini sangat gitu loh, kayak nyebelin banget kok udah segininya dan lu masih nggak ngerti dan lu masih mesti bayar orang untuk nge-generate gambar Ghibli. What it's going on with humanity, with society, dan orang sampai memanfaatkan itu dengan buka kelas. Salah nggak no? Nggak, dia manfaatin ketidaktahuan orang untuk keuntungan dia. Salah sendiri lu. Tidak pintar, gue gak mau keluarin kata itu. Tidak pintar, maaf. Tapi kan sulai banget, jange banget gitu, belahodai banget. Lu sampai gak ngerti gimana cara nge-prom gambar Ghibli. Sekali lagi bukan mengencourage untuk coba prom gambar Ghibli, tapi sampai ada yang buka kelas. Seriusan lu lihat kiri kanan lu, sampai ada yang buka kelas. Sampai ada yang bikin thread how to di Twitter gitu. How to ya acaranya. Dan gue tuh kesian banget sama teman-teman ilustrator, animator, dan orang-orang yang bergerak di dunia kreatif industri kayak gini. Mesti apa ya, berantemnya bukan sama industri tapi sama masyarakat itu sendiri yang nggak paham bagaimana industri ini bekerja dan keringat darah dan perjuangan apa yang mesti dilakukan sama banyak orang-orang ini. Udah nggak dihargain dari dulu, sekarang digantiin sama AI. Dan masalah hasilnya juga, ini gue bukan orang yang ahli ya, gue bukan lulusan desain, ilustrasi, animasi, tapi gue penikmat aja. Gue suka mengkritik banyak anime, tapi banyak banget loh gambar blog yang jauh lebih bagus daripada generate AI gitu. Film-film atau short yang ngaku-ngakunya AI, buat gue mah jelek gitu. Kayak soulless, bukan, kalau orang-orang bilang soulless, kalau gue mah nggak perlu ada soul pun juga jelek gitu. Dikasih soul pun juga, buat gue banyak karya AI yang jelek. Dan bukan berarti semua karya manusia bagus ya, tapi karya terburuk anime-anime yang suka kritik itu jauh lebih bagus daripada AI tersebut. Banyak orang juga mungkin kena gocek atau nggak paham itu nyebarin sebuah video atau screenshot dari Hayao Miyazaki yang bilang bahwa it's utterly disgusting dengan ini yada-yada segala macam. Dan itu dianggap sebagai opini resmi dari studio Ghibli atau Hayao Miyazaki terhadap fenomena Ghiblifikasi AI ini. Sayangnya teman-teman, enggak, itu bukan opini resmi Hayao Miyazaki atau studio Ghibli terhadap fenomena ini. Setidaknya sampai gue syuting belum ada surat resmi, belum ada deklarasi resmi atau cease and desist resmi dari Ghibli. Yang kalian lihat tentang utterly disgusting dan lain-lain itu adalah komentar Hayao Miyazaki terhadap sebuah teknologi yang direkam di sebuah dokumentasi di TV Jepang yang itu udah lama banget, yang dia tuh ngomentarin kayak semacam mesin. Lagi-lagi emang AI generating image atau animasi gitu tentang zombie gitulah. Dan menurut dia itu menjijikan dan penghinaan bagi kemanusiaan, karena ya menurut dia emang itu opini dia, emang itu komentar dia terhadap mesin di depan dia pada saat itu. Zombie mesin yang ada di depan mata dia yang ditawarin orang untuk dilihat dan dicobain. Tapi itu beda konteks, bukan Ghiblifikasi AI yang sekarang, tapi komentar dia terhadap AI zombie pada masa itu. Walaupun gue yakin, tapi ini lagi-lagi cuma asumsi gue, ya beliau akan mengatakan kata yang mungkin bakal jauh lebih parah. Lebih kasar. Mungkin, ini banyak orang yang belum tahu nih anak-anak Ghibli nih. Lu pada lihat Hayao Miyazaki sebagai orang tua bijak yang baik, nah begini caranya, kita mesti hidup bahagia, tataplah masa depan dan lain-lain. Enggak. Lu kalau ngikutin Ghibli banget, lu tahu kalau Hayao Miyazaki itu grumpy ojisan parah. Jadi gue yakin, walaupun belum ada statement resminya, asumsi gue dia akan mengeluarkan kata-kata yang lebih kasar lagi terhadap ini semua, atau dia bakal ngerokok di depan kebunnya, terus dia bilang humanity gitu. Mampus aja lah lo semua. Jadi itu ya teman-teman, yang tersebar sekarang itu menurut gue misleading. Yang sekarang ya, gue gak tahu nanti ada tambahan lagi atau mungkin emang kebetulan banget pas gue udah upload video ini ada keluar di statement resminya. Yaitu, tapi intinya dari Ghibli sendiri, dari Jepang sendiri belum ada, dan mungkin bentar lagi ada. Dan ada beberapa pakar hukum yang bilang kalau sebenarnya gue nggak tahu, lagi-lagi gue nggak ngerti hukum, mungkin teman-teman yang ngerti hukum bisa bilang bahwa ternyata secara hukum art style itu nggak bisa di copyrightin, nggak bisa diprotek, tapi ada celah nih katanya buat cease and desist dari Ghibli ke OpenAI
AI tentang bagaimana mereka mendapatkan datanya, mengenerate datanya, itu bisa dipertanyakan, itu bisa dibongkar, dan itu bisa menjadi celah untuk melakukan serangan-serangan hukum. Dan yang pengen gue sampaikan ke lo semua, dan gue udah sampaikan berkali-kali mengenai tema AI, gue nggak anti AI, tapi gue sangat mempermasalahkan generating AI. Gue pakai AI, tapi kalau kalian pengen dengerin gue tuh pengen gitu, energi kita semua dipakai buat kayak di gather nih, terus kita upayakan gimana caranya tuh negara bisa ngebuat SDM-nya itu gak digantiin sama AI. Tapi gimana ya? Bukan berarti lu jadi kerja ini mulu, enggak, tapi kayak ditingkatkan kualitas lu, ditingkatkan kemampuan lu, diberikan lapangan yang jauh lebih luar biasa dan lebih environment yang lebih suportif, bagus dan berkembang, sehingga job-jobnya itu nggak tergantikan sama AI. Karena AI belum bisa ngisi jobnya, ngerti nggak lu? Bukan berarti AI-nya dilarang, tapi SDM-nya itu nggak bisa digantiin sama AI, saking bagusnya gitu loh, saking udah di atas AI, peningkatan SDM. Jadi itu opini gue, dan gue sangat-sangat terbuka untuk dikoreksi buat teman-teman yang mungkin punya opini lebih lain atau mau ngebantah gue, silakan banget koreksi gue di bawah. Tenang aja, gue orangnya sangat-sangat menunggu itu dan pengen tahu opini dari kalian, apalagi teman-teman yang bener-bener terdampak gara-gara AI. Menurut gue, negara harus bisa membuat SDM negaranya itu, masyarakatnya itu tak tergantikan sama AI. AI masukin, tapi nggak ada yang kehilangan pekerjaan, karena pekerjaannya nggak bisa digantiin sama AI. Bukan dipaksa, ditahan, ya. Bukan cerita biar orang-orang bekerja maka disuruh orang-orang gali tanah gitu, padahal kita bisa pakai mesin gitu. Justru jangan sampai ada orang yang saking nggak bisa ngapa-ngapainnya cuma bisa gali tanah. Ngerti gak bedanya? Ngerti kan maksud gue? Tapi sampai sekarang gue terbuka banget sama koreksi. Gue pengen teman-teman yang terdampak benar sama AI dan bekerja di industri ini juga yang lebih ngomong di kolom komentar di bawah, atau bahkan bikin konten kalian sendiri, speak up kalian sendiri di sosial media kalian. Dan ya, itulah Ghibli versus AI. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau teman-teman suka sama konten pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobeding pamit undur diri, dan berjayalah para teman-teman pekerja industri kreatif di Indonesia. Gue adalah salah satu di antara kalian. Gue juga bisa digantikan sama AI kalau AI terlalu canggih dan gue nggak bisa dikembangin sama diri sendiri dan negara. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.